Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang kita mengaji bersama. Semoga seluruh ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Taysirul Khalaq, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita kemarin sudah memasuki bab baru, yaitu adabul masajid. Adab-adab ketika kita di masjid. Kemarin kita sudah mengawalinya dengan menyampaikan bahwa masjid itu merupakan rumah-rumah Allah, dan barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada masjid itu, Allah akan memberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya di hari kiamat besok. Karena masjid itu merupakan rumah Allah, maka kita semua ini dituntut untuk mendatangi masjid dengan perasaan rindu, tenang, dan juga berwibawa begitu. Dan ketika masuk itu kita melangkahkan kaki dengan mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, sekarang kita melanjutkannya. Adab yang berikutnya adalah wa ada'u tahiyyatil masjidi, dan melaksanakan sholat sunnah tahiyat al-masjid. Sholat sunnah di dalam rangka untuk menghormati masjid, 2 rakaat. Ya. Jadi kalau kita datang di masjid itu selama belum iqamat, ya, kita hendaknya
melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yakni sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat yang dilakukan dalam rangka untuk menghormati masjid. Ya karena tadi itu masjid itu merupakan rumah Allah itu. Jadi kita hendaknya menghormatinya. Nah, menghormati masjid itu dengan diekspresikan dengan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Kalau waktunya masih ada lagi, bisa dilanjutkan dengan sholat sunnah qobliyah. Ya. Sunat-sunnah qobliyah itu ya sholat sunnah sebelum sholat sunnah wajibnya itu sendiri. Nanti setelah sholat selesai ada sholat sunnah ba'diyah, kecuali sholat subuh dan sholat asar ya. Jadi pada sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur itu ada sunnah ba'diyahnya, sholat sunnah sesudah melaksanakan sholat wajib. Itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ya. Tapi sekali lagi ketika memasuki masjid yang pertama sekali itu yang dilakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi sholat sunnah di dalam rangka menghormat masjid. Lalu juga menyampaikan salam, ya. Wat taslimu, menyampaikan salam. Walau khalal masjidu minan nasi, meskipun masjid itu kosong, tidak ada orangnya sama sekali. Ya. Jadi ketika masuk masjid, kok masjidnya kosong sekalipun, itu kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Ya tidak harus keras-keras, ya sekedar salam saja, mendoakan ya untuk orang lain. Li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaikati, karena sungguhnya ya di dalam masjid itu tidak pernah kosong dari jin dan malaikat. Jin itu kan ada yang muslim ya, meskipun ada yang kafir ya. Nah itu kita ketika masuk masjid itu dituntunkan untuk mengucapkan salam ya. Apalagi kalau ada orang lain ya pasti kita hendaknya mengucapkan salam. Tapi kalau orang lain itu jelas sedang sholat ya tidak perlu keras-keras salamnya ya. Tapi kalau kita jelas bertemu berpapasan gitu ya silahkan assalamualaikum begitu. Lalu kemudian wal julusu biniyatit taqarrub. Lalu kemudian setelah itu duduk ya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masuk masjid itu tuntunannya ya kalau sudah masuk segera duduk, mengambil tempat tertentu dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muraqabatillahi ta'ala, dan juga ketika duduk itu juga niat dengan posisi senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sikap muraqabah itu atau sikap muraqabatullah itu adalah sikap ketika kita ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
itu merupakan sikap yang sangat penting, ya. Diri kita itu untuk betul-betul merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Dan itulah ihsan. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, dan memang kita tidak bisa itu melihat Allah. Kita ya hanya seakan-akan saja melihat Allah, ya. Tapi yakinlah bahwa Allah akan melihat kalian. Jadi sikap merasa dilihat Allah secara terus-menerus itulah yang disebut dengan muraqabatullah. Ya. Nah, orang itu kalau sudah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentu saja ada atau tidak ada orang dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, itu senantiasa dia dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita manusia itu kan sok berbuat baik itu kalau ada orang lain. Tapi kalau tidak ada orang lain, kita semaunya. Nah, kalau seperti itu sesungguhnya ya belum punya sikap muraqabatullah, ya, belum punya sikap senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap muraqabatullah itu yang paling bagus ditunjukkan ketika kita sedang berpuasa itu loh, ya. Ketika kita berpuasa itu kan Masya Allah itu ya. Sebenarnya kalau kita mau curang itu bisa itu. Wong puasa itu atau tidak puasa itu orang lain tidak ada. Yang tahu kan semata-mata Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kalau misalnya kita itu di rumah ngopi, di rumah ngeteh, ya, di rumah ngemil, itu tidak ada yang tahu itu. Ya. Ya. Atau misalnya yang sudah berkeluarga, kalau sekedar ingin tidak diketahui istrinya, diketahui anaknya, itu di luar makan minum juga tidak ada yang tahu itu. Ya. Ya. Tapi yang tahu Allah dan tentu saja malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawasi seluruh aktivitas manusia dan mencatatnya itu. Ya. Nah itu contoh paling bagus itu sikap muraqabatullah itu. Dan puasa itu memang mendidik kita untuk memiliki sikap muraqabatullah itu, merasa diawasi oleh Allah kapan saja dan di mana saja. Nah, idealnya sikap muraqabatullah itu ya ada pada kita kapan saja dan di mana saja, termasuk ketika kita berada di masjid itu, ya. Jadi ketika di masjid itu niat duduknya itu dengan kemudian niat bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, wal iktsaru min dzikrihi, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika di masjid itu kita mestinya ya ini sekali lagi adabnya itu jangan banyak ngomong sendiri, jangan banyak jagongan, jangan banyak gojek ya, apalagi gojek ya. Ya. Jadi yang dilakukan itu takarrub kepada Allah. Yang dilakukan itu muraqabatullah, yang dilakukan itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, zikirnya dengan apa? Ya apa saja. Ya. Bisa baca Quran, ya bisa membaca istighfar, bisa membaca sholawat, bisa membaca tasbih, ya bisa membaca takbir, ya terserahlah. Pokoknya intinya adalah zikir kepada Allah, menyebut nama Allah dan ingat akan Allah. Dan zikirnya itu ya kalau bisa sebanyak-banyaknya. Memang karena Allah itu memerintahkan kita berzikir zikran katsira, zikir yang banyak. Ya. Nah itu terutama sekali dilakukan di masjid itu. Ya. Ya. Apa namanya? Tidak sebaliknya ya. Jadi di masjid tapi kemudian malahan hanya jagungan itu tidak ya, tapi sekali lagi diniatkan untuk taqarrub kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Jadi niat taqarrub, muraqabatullah, iktsaru min dzikrih ya, memperbanyak zikir. Nah lalu kemudian ada beberapa adab yang terkait dengan supaya dihindari. Ya. Kalau tadi hal yang harus dilakukan, ya ini yang dihindari. Nah yang dihindari ini ada beberapa hal, ya. Wahab sun nafsi anis syahwati. Yang pertama itu menahan diri dari syahwat. Ya. Jadi di masjid itu kita diminta untuk menahan syahwat. Ya karena apa? Karena di masjid itu ya ada kemungkinan untuk ketemu dengan orang lain ya, dan orang lain itu juga ada kemungkinan lawan jenis ya. Ya itu kita harus menahan diri dari syahwat itu. Ya. Lebih-lebih kalau di Masjidil Haram itu ya Masya Allah ya, antara laki-laki dan perempuan campur seperti itu ya. Kalau di Madinah agak lumayan ya, terpisah ya. Tapi meskipun terpisah kan ketika berjalan itu kan seringkali berpapasan itu ya. Ya. Lalu kalau melihat begitu banyak orang dari luar itu ya kadang-kadang ya ada rombongan yang rombongan itu mencari yang tidak cantik itu tidak ada itu ya. Semuanya cantik ya. Orang-orang terutama dari mana itu dari Turki, dari ya daerah-daerah yang sana-sana itu kan begitu itu ya. Nah itu ternyata diatur itu ya. Hendaknya kita menahan diri dari syahwat itu. Apalagi kok syahwat terhadap istri orang lain, dengan istrinya sendiri aja itu kalau di dalam masjid juga dihindari. Ya. Makanya sampai ada ayat yang terkait dengan larangan ketika beriktikaf itu untuk berhubungan dengan istri itu ya. Wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ya. Jangan engkau mencampuri istrimu ketika engkau sedang iktikaf di masjid. Maksudnya bukan berarti kok lalu mencampuri di masjid itu bukan ya. Kalau mencampuri di masjid itu dalam keadaan tidak iktikaf sekalipun juga tidak boleh ya di masjid kok berhubungan dengan istri. Maksudnya apa? Ketika sedang beriktikaf itu tiba-tiba nafsunya bergejolak lalu pulang berhubungan dengan istrinya itu tidak boleh itu membatalkan iktikaf itu. Iktikaf itu kan ketika misalnya kita keluar dari masjid sekedar untuk kebutuhan buang hajat atau sedang makan kan boleh, tidak membatalkan iktikaf itu. Tapi kalau sampai kemudian lalu pulang, kok pulangnya itu sampai berhubungan dengan istri ya, karena memang yang namanya nafsu itu kan kadang-kadang bergejolak, apalagi yang masih muda, apalagi yang masih baru pengantin baru itu kan ya bisa dipahami itu kan ya, tiba-tiba nggak tahan itu kan bisa jadi itu membatalkan iktikaf itu. Ya.
Jadi sekali lagi kalau dalam masjid itu hendaknya ditahan itu syahwatnya itu. Lah nek wis tuwa no ora usah ditahan pancen yo wis ora kepengin ya to. Ya Pak Edi ya wis tuwa iki ora usah ditahan-tahan sepanjang ora kepengin wisan wis. Iki terutama sing bangsane saya pengantin anyar itu kan sangat mungkin itu ya nafsu itu tiba-tiba bergejolak itu ya itu. Nah itu harus ditahan itu ketika di dalam masjid itu. Makanya sampai disebut itu ya dalam bulan Ramadan itu kan dulu para sahabat itu kan dikiranya kalau malam hari itu juga tidak boleh berhubungan suami istri. Boleh ya boleh ya. Tetapi dalam keadaan tidak beriktikaf. Kalau sedang dalam keadaan beriktikaf itu tidak boleh ya. Membatalkan iktikafnya ya, itu. Ya begitunya boleh tapi membatalkan iktikaf itu maksudnya itu loh ya. Jadi harus dibedakan ya itu. Jadi wahabsun nafsi 'anis syahwat. Menahan diri dari syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang terutama terkait dengan keinginan seksual ya. Lalu yang berikutnya wajtinabul husumah. Ya, ketika di masjid itu hendaknya juga menjauhkan diri dari khusumah. Khusumah itu pertikaian, perdebatan, permusuhan, perselisihan itu hendaknya dihindari. Pertengkaran, ya itu dihindari di masjid itu. Ya, jangan sampai terjadi di masjid kok bertengkar. Jangan sampai di masjid kok berselisih. Jangan sampai di masjid kok berkelahi itu jangan. Ya. Jadi itu dihindari betul. Ya. Usahakan ya tadi itu intinya wong di masjid itu bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ya, memperbanyak zikir ya. Oleh karena itu bertengkar itu dihindari ya bisa saja sebab bertengkar itu macam-macam ya nah itu dihindari sedapat mungkin. Wa alla yantakila mim makanihi, dan juga di masjid itu tidak berpindah-pindah dari tempatnya. Ya. Jadi kalau sudah mengambil tempat tertentu ya sudah di situ. Ya. Jangan lalu bertempat pindah lagi. Nah itu bisa mengganggu yang lain. Ya. Supaya yang lain itu tenang ya. Ya, supaya yang lain tenang. Nah kalau misalnya dengan alasan kita tuh berpindah-pindah di masjid itu supaya nanti tempat yang ada di masjid itu menjadi saksi bahwa saya pernah duduk di situ itu ya lain waktu lah ya, lain waktu. Suatu ketika kita bisa duduk di sana, suatu ketika kita bisa duduk di sini, suatu ketika bisa duduk di sana, suatu ketika bisa duduk di sana, itu silahkan ya. Tapi jangan dalam satu waktu itu kemudian berpindah-pindah itu jangan, itu bisa mengganggu suasana ya. Ketenangan menjadi terganggu. Terutama saat-saat orang pada itikaf ya. Ya, kalau pada itikaf itu kan semuanya khusyuk, semuanya serius ya, itu jangan berpindah-pindah ya. Kalau duduk ya sudah duduk ya. Nah, jadi memang hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan, terutama kalau kita itikaf itu memang yang kita berada di masjid dalam waktu tertentu dan cukup lama itu seperti itu ya. Nah, illa lihajatin ya. Ini ada pengecualiannya, kecuali untuk hajat tertentu ya. Nah, seperti misalnya hilal itu ya. Pindah ke sini, pindah ke situ, itu dalam rangka mengurusi kamera misalnya, ya boleh saja. Atau kalau habis maghrib itu ada
sekedar minuman dan hidangan itu ya bergerak ya pindah-pindah pasti ya. Kalau nggak pindah ya nggak bisa ya. Itu kalau untuk hajat tertentu silahkan. Tapi kalau dengan sengaja pindah-pindah itu sebaiknya dihindari supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Jadi baik, saya kira sampai di sini dulu lah. Sudah lewat jam 5 ya. Jadi ini nanti masih kita lanjutkan ya. Jadi panjang ini adab-adab di masjid ini cukup panjang ini ya. Jadi ini sampai di sini besok diingat-ingat ini ya. Jadi sampai wa alla yantaqila mim makanihi illa lihajah ya, dan tidak berpindah dari tempatnya kecuali karena ada kebutuhan tertentu. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.